Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini dari kota industri terbesar di Indonesia. Namanya Mala, adalah seorang pekerja wanita yang diharuskan bekerja dalam tekanan setiap harinya. Mala adalah seorang yang beruntung karena kerjaan nggak di rumah selama pandemi ini. Sementara banyak teman-temannya yang dirumahkan terlebih dahulu selama 1 bulan. Selama dirumahkan, otomatis para pekerja jadi berkurang. Pabrik lumayan jadi sepi. Sebenarnya dia juga cerita tentang kesurupan massal di tempatnya bekerja itu. Dan itu terjadi saat awal-awal Mala masuk kerja. Tapi di sini kita nggak fokus ke cerita itu, kita fokus ke cerita lain. Saat itu Mala masuk kerja shift 2, masuk jam 3 sore bersama jemputan yang selalu setia menjemputnya. Seperti biasa, di dalam jemputan karyawan saling kenal, selalu merumpi dalam pekerjaan. Karena Mala anaknya pemalu, dia sedikit ketawa-ketawa mendengar percakapan teman-temannya tersebut. Akhirnya bis jemputan itu pun sampai di tempat kerja mereka. Menurut pengakuan Mala, saat sampai gerbang dia harus berjalan sejauh 600 meter menuju tempat bekerja. Jadi sebelum kerja juga udah ngerasa capek. Singkat cerita, sampailah Mala di tempat loker. Dia menyimpan tas dan barang bawaannya, dan mulailah dia bekerja. Gak kerasa tibalah waktu istirahat. Singkat cerita, dia langsung masuk jam 7 malam. Saat berjalan menuju lainnya, tiba-tiba ada langkah yang memanggil namanya, tapi suara kecil banget. Mala pun nengok, dan saat itu memang belum ada siapa-siapa kecuali operatornya yang udah datang. Itu pun laki-laki, sedangkan yang memanggilnya pada saat itu perempuan. Saat itu Mala gak berani cerita ke siapa-siapa, cukup dia saja. Soalnya kalau cerita hal yang sensitif kayak begitu di bangunan pabrik sepertinya tidak baik juga. Lalu pekerjaan kembali dimulai. Teman Mala ngajak ngobrol ngalor ngidul agar katanya nggak kerasa. Di tengah-tengah obrolan saat itu, Mala terpaku pada ruangan pojok yang dihadapannya. Di sana ada wanita yang pakai baju seragam yang sama, tapi kenapa dia di pojokan, bukannya kerja? Mala pun menghiraukannya dan kembali kerja. Saat dia nengok ke tempat yang tadi ada perempuan itu, si perempuan itu tidak ada, hilang entah kemana. Setahu Mala juga di tempat bekerja perempuan pada pakai kerudung, tapi yang barusan dia lihat tidak pakai kerudung, tapi rambutnya diurai dan lumayan panjang. Apakah Mbak Kun? Tiba-tiba Mala ngerasa kebelet, pengen buang air kecil. Akhirnya ia pun izin ke leader dan teman-temannya satu lainnya untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Singkat cerita, saat itu sekitar jam 9.30 malam, harus berjalan kurang lebih 200 meter menuju toilet. Di jalan Mala mendengar seperti ada suara orang batuk, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Mala pun mempercepat langkah kakinya, sampailah di depan pintu WC. Mala kemudian kembali ke tempat lainnya. Saat di perjalanan, Mala kembali melihat perempuan itu. Kini perempuan itu duduk di atas mesin. Dia pun nengok ke arah Mala, lalu tersenyum. Anjir,
Malah pun mencoba lari sampai menuju lainnya. Saat sampai di lain dia kerja, teman-temannya langsung bertanya kepada Malah, mus-musan ada apa Malah, sementara Malah hanya geleng-geleng kepala, enggak mau cerita. Kemudian Malah ditawari minum oleh temannya, kemudian lanjut kerja. Dan saat itu juga teman-temannya penasaran kenapa Malah mus-musan, terus seperti ada yang disembunyikan, seperti panik gitu. Oke, cerita ini segitu dulu, ntar kita sambung.